Ya, saya kira jelas ya bahwa kaitan dengan utang piutang, kemudian jual beli saham dan surat perintah kerja atau surat perjanjian kerja pengusahaan tambang itu merupakan hubungan hukum perdata. Jadi dan itu sudah dibuktikan bahwa sudah ada putusan pengadilan yang inkrah di Mahkamah Agung bahwa antara terdakwa yang hari ini dihadirkan persidangan ya dengan kemudian si pelapor ini memiliki hubungan perdata yang kemudian hubungan perdata itu ya sudah diputus oleh Mahkamah Agung terhadap pemulihan hak dan kewajiban. Artinya dalam konteks hukum yang lain yaitu hukum pidana ini tidak boleh kemudian masuk, sudah selesai dengan kemudian pada putusan dari Mahkamah Agung. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian putusan Mahkamah Agung itu bisa dieksekusi oleh para pihak dengan itikat baik para pihak kemudian melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Kalau memang masih tidak menerima putusan Mahkamah Agung dan kemudian ada upaya hukum lain, silakan melalui upaya peninjauan kembali. Jadi dalam konteks pemahaman saya ya ini murni kasus hukum perdata dan tidak boleh kemudian ini menjadi soal pidana, perbuatan pidana. Karena ketika ini hubungan perdata ditarik ke pidana tentu ini menjadi mustapa ya, ada manusia yang kemudian harus terluka ya, terugikan kepentingan hukumnya karena dia mendapatkan perlakuan hukum pidana, ditangkap, ditahan sampai kemudian dipersidangkan secara pidana. Ini tentu melanggar asas hukum yang humanis ya, dan ini kemudian mendelegasikan kepentingan hukum perdata yang harusnya sudah selesai. Jadi saya sebagai ahli hukum yang kemudian dihadirkan di pengadilan ini secara konsisten mengatakan bahwa apa yang terjadi di persidangan pidana hari ini yang menurut saya adalah tidak bisa kemudian dilaksanakan dalam konteks hubungan hukum yang perdata tadi. Jadi sudah perdata diselesaikan secara perdata, tidak kemudian diselesaikan secara pidana. Demikian.